Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil awliya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zumaro SPD selaku guru mata pelajaran agama Islam di kelas 11.1 dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkah kesehatannya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan mendengarkan dakwah yang akan saya sampaikan. Tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, idola kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliau membawa dunia ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan membawakan dakwah yang bertema tentang menjaga lisan. Lisan merupakan anggota tubuh yang sangat kecil di bagian tubuh kita, akan tetapi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan untuk digunakan ke arah yang baik-baik, untuk digunakan ke arah yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti untuk membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, dan juga berzikir, berdakwah, dan lain-lain. Bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara kedua bibirnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan salah satu gambaran bahwa menjaga lisan dapat menjadi salah satu kunci untuk masuk surga. Akan tetapi lisan yang dapat mengarahkan kita ke arah surga merupakan lisan yang dijaga dengan baik, lisan yang mengucapkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, lisan yang digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk akan mengarahkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan yang kita ucapkan dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu ada malaikat yang mencatat di sisi kita, seperti yang diterangkan dalam Quran surat Qaf ayat ke-18. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat di sisinya yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat ke-18. Hal ini sudah menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk selalu menjaga lisan, untuk selalu mengatur perkataan dan perbuatan agar tidak salah melangkah, agar tidak menimbulkan murkanya Allah, agar selalu ada di jalan Allah. Akan tetapi banyak manusia-manusia yang lalai dalam menjaga lisannya. Ada beberapa dosa besar yang ditimbulkan dari lisan yang sangat kecil ini. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah merupakan membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut. Apabila kalian pernah melakukan ghibah, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, karena ghibah ini merupakan dosa yang sangat besar dan dapat merugikan banyak orang. Dosa besar yang kedua adalah dusta atau berbohong. Hal ini merupakan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat, baik untuk menutupi suatu kesalahan ataupun menutupi sesuatu yang lain. Dosa besar yang ketiga adalah fitnah. Fitnah merupakan kegiatan memecah belah masyarakat dengan ucapan kita sendiri, dengan ucapan yang tidak benar. Apabila kalian pernah melakukan fitnah, maka dengarkanlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apabila kalian pernah memfitnah seseorang, maka sama saja kalian pernah membunuh orang tersebut. Karena dampak dari fitnah akan berkepanjangan, tidak seperti pembunuhan yang dampaknya akan berada di akhirat. Tetapi ketika difitnah, orang tersebut dapat terkena bully, dapat diejek oleh orang lain dan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Dosa besar yang keempat atau yang terakhir adalah menggunjing orang atau mengejek orang lain. Kenapa mengejek itu disebut sebagai dosa yang sangat besar? Karena dengan mengejek orang lain kita dapat melukai hatinya. Dan ketika orang tersebut sudah terluka hatinya, maka akan sulit memaafkan orang lain. Agar tidak terkena dosa-dosa besar tadi, maka hendaklah kita menjaga lisan, karena menjaga lisan mempunyai banyak manfaat, seperti
Pertama, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mempererat hubungan antara manusia. Setelah itu, menjaga lisan juga dapat menjadi bahan untuk dipercaya orang lain, karena kita tidak pernah berkata dusta. Jadi kita dipercaya orang lain. Dan banyak lagi manfaat yang ditimbulkan dari menjaga lisan ini. Ada beberapa cara agar kita dapat menjaga lisan kita. Yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara. Apakah yang kita bicarakan ini memberikan manfaat bagi kita? Apakah yang kita omongkan ini tidak akan melukai hati orang lain? Itu semua harus dipikirkan sebelum kita berbicara. Yang kedua yaitu berbanyak berzikir. Karena dengan berzikir, mulut kita ini, lisan kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan-perkataan yang buruk. Dan lisan kita senantiasa berkata yang baik-baik, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghindari perdebatan yang tidak diperlukan. Apabila orang lain mulai berkata kasar, maka kita diam saja. Dan yang terakhir adalah belajar diam. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang diam, ia akan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini dibuat untuk berkata yang baik kepada Allah, untuk berkata yang baik kepada sesama manusia, untuk berzikir, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan semangat kepada orang lain, bukan untuk yang jelek-jelek, bukan untuk keburukan, bukan untuk mengejek orang lain, bukan untuk berdosa, bukan untuk memfitnah. Maka hindarilah hal-hal yang dapat menyebabkan dosa besar dari dalam lisan ini. Marilah kita menjaga lisan agar tidak terkena dosa-dosa yang besar tadi, agar kita dapat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan kunci surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan semua perkataan saya tadi wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah mengampuni saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.